Assalamualaikum Kang Wawan, penggiat sepak bola AMN FC. Waalaikumsalam Mas Erwin. Sehat, Ini Mas, Alhamdulillah. Tambah lemu Mas nek aku. bal-balan makanya. Kang Wawan, Siap. ini tahun 2021 baru saja kita langkai di hari pertama ini. So, perkembangan persepak bolaan ke depan seperti apa? Bahkan tadi sempat kita bincang-bincang akan mengcreate sepak bola wanita juga. Iya Kang Wawan itu. Ya, terima kasih. Ya sebenarnya kalau sepak bola Kudus ya terutama ya. Kita Kudus. bicara Kudus. Sebenarnya sih dari tahun ke tahun kalau yang dari grassroots atau klub atau PS semarak sih. Jadi di desa-desa, di klub-klub sangat semarak, sangat ramai. Bahkan di pandemi ini malah justru tingkat intensitas latihan teman-teman di desa-desa, di klub-klub semakin bertambah karena mungkin untuk anak-anak yang usia sekolah dia banyak di rumah, akhirnya dia mencari kesibukannya di lapangan. Jadi Dan secara ini positif banget itu ya secara umum sih sama sebenarnya sama dari ke tahun ke tahun. Geliat sepak bola di Kudus ya sebenarnya sangat tinggi. Itu kan dilihat dari sisi sing junior ya. Lagi ke depan untuk secara umum nenggone Kudus ki piye? Harapan mungkin 21 jenengan kan teman-teman yang sepak bola profesional nenggone Kudus iki ketoke piye gambarannya, Pak? Ya, kalau kita bicara sepak bola kan kalau pembinaan kan berarti ada jenjang. Jadi dari kelompok usia dini itu biasanya 10 sampai 12 tahun, nanti berlanjut dari usia 14 sampai 15, nanti ke junior dan ke senior. Ya sebenarnya banyak teman-teman di PS atau klub-klub yang ada di desa maupun di daerah-daerah itu yang mereka sudah mempunyai sistem pembinaan yang tadi yang saya katakan berjenjang. Jadi cuman kalau untuk yang usia prestasi memang benar ini kan terutama ASKAP ya yang harus bisa menangkap dengan menggulirkan sebuah model kompetisi yang nantinya outputnya adalah ke tim Persiko. Kalau itu sih harapan kita selaku penggiat atau pembina bola yang ada di desa. Cuman selama ini dari pandangan penggiat-penggiat bola yang ada di desa memang sistem kompetisi yang selalu diputar oleh ASKAP belum bisa memenuhi standarisasi sebuah kompetisi yang bisa menghasilkan pemain yang bagus. Artinya tidak menutup kemungkinan next untuk 2021 kita ngambil dari luar ya. Dari luar untuk dapat pemain-pemain yang bagus atau memaksimalkan yang sudah ada. Ini konteksnya kita bicara tentang Persiko berarti ya. Kalau konteksnya Persiko ini tergantung kita melihatnya Mas Erwin. Jadi ketika kita melihat dari sisi supporter, pasti tuntutannya satu jelas. Supporter dari tahun ke tahun pasti naik kasta adalah harga mati. Artinya prestasi itu harga mati. Nah, terus kalau kita melihat dari sisi para pembina bola, nah itu kan pasti ada sinergi antara pembinaan di daerah, di desa-desa yang nanti menghasilkan pemain lokal yang bisa dipakai oleh Persiko. Artinya pasti ketika Persiko ini dihuni oleh pemain-pemain yang mayoritas luar daerah, pembina bola pasti teriak. Ini kaitannya karo kos ya berarti ya? Ya, nah, artinya ketika kita bicara tentang prestasi Persiko ketika 2021 atau setiap tahun kan manajer Persiko itu kan selalu bilangnya pasti tahun depan harus naik kasta. Pasti seperti itu. Dari dulu ya? Ya, dari dulu. Supporter bahkan saya pikir juga di PHP kan. Karena setiap manajer pasti bilang bahwa Persiko harus naik kasta. Artinya kalau naik kasta kan berarti secara prestasi kan juga kita manajemen Persiko kan berpikirnya biasanya instan. Contoh kemarin yang 2019 ya, yang konon kabarnya habis 4,5 M. Itu kan pemainnya juga dari sisi pelatih juga Subangkit yang
notabene juga pelatih yang Liga 1, terus pemain-pemainnya juga secara kualitas saya lihat juga bagus, tapi kenyataannya juga tidak bisa kan. Mungkin banyak faktor baik taktis maupun non taktis, tapi juga kita belum bisa naik kasta. Nah, pada waktu itu kan juga banyak pemerhati bola di Kudus yang juga mengkritik kenapa slot untuk pemain lokal di Kudus tidak banyak, bahkan hanya cuma 1 atau 2 yang diikutkan dalam tim Persiku yang di tahun 2019. Nah, yang kemarin tahun 2020 yang dimanajeri oleh Cak Narto mencoba untuk banyak pemain lokal yang dilibatkan. Ini masuk akal juga karena secara anggaran juga tidak sebanyak 2019. Artinya ya realistis ketika separuh memakai lokal, separuh kita ambil dari luar. Cuman harus terputus karena pandemi. Nah, ini kan kita tidak pernah tahu pandemi itu bare kapan. Tapi secara umum saya melihat teman-teman saya juga ada sing nenggone klub sepak bola yang ada di daerah, di kampung ya, di desa-desa. Nah, support pemain yang berasal dari kampung ini saat ini itu untuk bisa masuk ke Persiku, itu berapa persen sih mereka itu mampu diserap oleh Persiku, kemampuan mereka gitu loh. Ya, kan jenengan sudah bertahun-tahun di situ. Kalau saya melihat sih peluangnya sangat besar. Bahkan mereka punya kesempatan yang sama. Jadi teman-teman atau pemain-pemain muda yang ada di desa-desa, yang ada di klub-klub atau PS ini, saya pikir secara teknik, secara kemampuan punya peluang yang sama dengan pemain dari luar. Cuman memang problemnya adalah pemain ini jam terbangnya yang kurang. Kenapa jam terbang kurang? Karena sistem kompetisi yang dilakukan oleh ASKAP atau yang dilakukan di Kudus ini memang tidak bisa menciptakan pemain dengan jam terbang tinggi. Contoh, misal ASKAP mengadakan kompetisi antar klub. Lapangan akan ramai ketika mau kompetisi aja. Ketika 3 minggu setelah kompetisi selesai, lapangan akan sepi. Nah, kalau misalnya lebih dari 3 minggu seperti yang yang jenengan sampaikan tadi, lah gue kose kan ya dhuwur gitu. Ya, sebenarnya nggak ini sih. Itu hanya bagaimana kita mengakali sebenarnya. Karena kebetulan waktu pandemi kemarin saya dan teman-teman itu ngadain Liga Seduluran. Jadi Liga Seduluran itu kemarin yang kita putar memang U40 sama U30, jadi bukan usia prestasi. Dan itu memakai sistem kompetisi penuh, home away. Jadi misalnya tim A lawan tim B, tuan rumahnya tim A, berarti mainnya di A, nanti gantian. Jadi sistem kompetisi penuh saling ketemu. Di usia 40 ada 11 tim, di usia 30 ada 17 tim. Usia 30 17 tim itu ketika kompetisi penuh selesai pada 8 bulan 2 minggu. Nah, itu kan lama. Karena tiap minggu, tiap pekan mereka bertanding. Artinya ketika mereka latihan, mereka ada target. Oh, minggu ini saya main sama ini. Nah, seperti itu. Dan itu kita nggak ada cost-nya. Artinya biaya diserahkan pada masing-masing tim. Jatah kita menjadi tuan rumah, berarti yang nanggung wasit adalah kita. Dan itu sudah berjalan 1 putaran. Ini kan 1 putaran pertama selesai. Mau kita lanjutkan, kebetulan kemarin kita ada himbauan dari Polres supaya ini jangan ini dulu karena COVID lagi tinggi, akhirnya sementara kita tunda. Padahal sebenarnya kita juga sudah menggagas yang U19, Liga Seduluran U19, bahkan ada 21 tim yang ikut. 21 tim itu asumsinya itu 21 desa? Enggak, bukan desa Mas, klub. 21 klub, jadi bukan per desa tidak selalu ada 1 klub. Enggak. Jadi kita memang bukan antar desa, karena kalau antar desa lebih rawan. Jadi kita ke antar klub. Jadi misalnya kayak di AMN itu, walaupun notabene dia di Ngembalrejo, tapi pemainnya juga banyak yang dari luar Ngembalrejo. Nah, itu 21 tim kemarin kita sudah drawing, tapi karena kebetulan kebarengan dengan COVID yang meningkat, kita tunda dulu. Dan sebenarnya itu nggak ada pendaftaran, nggak ada hadiah. Jadi sebenarnya itu hanya komitmen pihak klub dan kita selaku
bukan panitia sih sebenarnya, semua tim itu panitia. Ya semua tim panitia. Jadi kesepakatan para manajer klub untuk kita bikin suatu kompetisi yang kita tanggung bareng-bareng. Tapi kalau misalnya ikut nenggone Askap apa mungkin nih? Ya kan ini kan mungkin agak komunikasi sih Mas sebenarnya. Komunikasi. Bahkan saya kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga dengan salah satu pengurus Askap yang mungkin kita anggap enak untuk diajak ngobrol. Misal pun ini sebagai role model dan Askap hanya nanggung wasitnya, itu kan sebenarnya bisa. Dan itu lo hemat ya. Dan itu lo hemat. Ya misalnya sama Aqua air mineral itu kan. Kalau mungkin dari sisi keamanan nanti melibatkan masing-masing Babinsa atau Babin Kamtipmas masing-masing desa tuh. Dan itu memungkinkan ya. Harusnya memungkinkan. Ya mungkin untuk periode Askap yang baru ke depan tahun 2021 ada pergantian toh. Lah siapa tahu nanti ya harapan kita ada iklim yang lebih ada perubahan lah setidaknya. Walaupun mungkin ketika bicara prestasi tentu akan berbanding lurus dengan konsekuensi kan. Ya cuman gini, kalau kita mencari pemain yang bagus, pemain berkualitas, pasti akan lahir dari sebuah pembinaan atau kompetisi yang bagus. Tidak lahir dari pembinaan atau kompetisi yang instan. Itu di hukum sepak bola seperti itu Mas. Jadi nggak mungkin pemain yang berlatih kontinu, berkompetisi kontinu, dia akan lebih jelek daripada pemain yang latihannya dangdang tek misalnya itu pasti akan berbeda. Mas, tak pedot. Berarti saat ini juga ada yang pemain instan ya? Kalau instan sih nggak ada sih sebenarnya, pemain instan tuh nggak ada. Cuman kalau kita bicara Persiku tadi kan, ketika kita pengen Persiku cepat naik kasta ya, kalau kita dari lokal tidak ada SDM pemain yang memadai, akhirnya kita kan harus impor dari luar daerah. Yang secara kemampuan mungkin lebih bagus dan itu kosnya juga pasti lebih mahal kan, pasti kontraknya pasti lebih mahal karena bagaimanapun pemain kualitas punya harga. Ya itu resikonya kan akhirnya anggaran di manajemen pasti akan membengkak. Tapi kalau kita bisa memakai pemain lokal sendiri dengan kualitas yang sama, otomatis kan mungkin budget gajinya juga nggak terlalu tinggi kan, karena juga ada ikatan moral dengan tanah kelahiran misalnya seperti itu. Dan saya lihat juga pemain-pemain lokal kita juga bisa dibon ya, dibon keluar. Artinya kita juga seharusnya memiliki orang-orang yang berkualitas. Gini, sebab aku dewe ya bingung nih takon gini tentang bal soalnya ramudeng aku. Maksudnya begini, ketika dari teman-teman klub atau salah satunya AMN lah melahirkan pemain-pemain yang bagus, tentu pemain-pemain ini kan akan juga bisa dipakai oleh daerah-daerah sekitar kan begitu. Bisa. Dan mungkin selama ini juga pernah seperti itu kan. Ya, banyak Mas. Jadi gur kita ngambilin dari luar gitu loh. Jadi malah saya selalu nekanan gini kepada teman-teman pemain ya, kepada anak-anak pemain ketika istilahnya memberi motivasi lah. Misalpun kamu bagus, kamu nggak harus bela Persiku. Ketika Persiku saat ini di Liga 3. Tapi ketika secara kemampuan kalian bisa main di Liga 1, ya nggak apa-apa kalian ikut PSIS misalnya, atau keterima di PSS Sleman, atau keterima di Persib Bandung, itu akan lebih bagus. Kita nggak harus kamu membela Persiku, nggak harus. Kalau setiap pemain lokal bagus harus wajib membela Persiku, yaitu mungkin cara pada yang sempit. Artinya kita mengekang langkah pemain untuk berprestasi lebih. Artinya saat ini di samping latihan-latihan secara fisik, edukasi mental kan terus dilakukan. Yeah. Nah, ketika kemudian seperti yang disampaikan tadi bahwa tidak harus membela Persiku, artinya juga membuka ruang mereka untuk bisa berprestasi jauh lebih bagus. Nah, saya kira untuk para pemain pasti memiliki target. Nah, sekarang para supporter ini piye edukasi nih menurut jenengan ini? Ya, makanya sebenarnya ini kan juga tugas bersama Mas. Jadi Askap selaku organisasi yang membidangi sepak bola di Kudus, terus manajemen Persiku itu kan juga sebenarnya juga punya kewajiban untuk ngedukasi supporter.
Dan kuncinya apa sebenarnya di komunikasi. Nah, sebenarnya kita ini penggiat bola, supporter itu sebenarnya pengen kita itu sekali-kali ayo kita rembukan, kita ngobrol sambil ngopi sama teman-teman askap atau manajemen untuk bahas hal positif lah untuk kemajuan sepak bola di Kudus. Tapi ya memang selama ini sekat komunikasi ini selalu ada tembok yang kurang bisa cair sih. Saya nggak tahu kenapa, tapi memang itu yang saya rasakan. Karena memang ketika supporter itu kan pilihannya naik kasta, prestasi kan gitu. Kudu pokoknya tahun ngarep kudu naik kasta, selalu begitu tiap tahun. Padahal harusnya dengan komunikasi, supporter kan tahu, oh ternyata manajemen kondisinya seperti ini. Oh ternyata manajemen tahun ini itu hanya dikasih anggaran sekian. Misalnya dikasih anggaran cuma sekian, suruh harus wajib naik kasta, itu realistis apa enggak? Nah, seperti itu. Akhirnya ketika supporter diajak oleh manajemen, berarti kita bisa merubah target. Oke, karena anggaran sekian, lebih baik kita maksimalkan untuk pemain lokal, supaya pemain lokal ini punya jam terbang. Artinya setelah 1 tahun 2 tahun pemain ini udah matang, kita bisa berbicara tentang naik kasta dengan menggunakan pemain lokal yang sudah matang ini tadi kan, seperti itu. Tapi kalau harus tahun ini ya anggarannya sediain aja yang gede kan, seperti itu. Beli pemain yang secara manajemennya bagus ya otomatis insya Allah bisa naik kasta. Tapi itu kan instan, ibaratnya ya kosnya memang terlalu besar sih kalau itu. Artinya ini semua itu kan saling berkaitan. Saling berkaitan antara satu dan yang lain, antara ketersediaan pemain yang bagus, kemudian jam terbang, kemudian edukasi, dan semuanya berkaitan, dan berkaitan antara pemain juga dengan supporter dan dengan manajemen, dan semuanya juga memiliki konsekuensi. Nah, tahun yang ini 2021 tentu harapan yang paling kita perlu garis bawahi dengan selaku penggiat sepak bola ini apa saja, Mas, sebelum jauh kemana-mana ini. Ya kalau 2021 kalau bicara program, Mas, kalau ini berbicara dari programnya Askap atau dari KONI sendiri secara yang membidangi semua olahraga, mungkin ini tahun keprihatinan ya. Karena saya dengar kan KONI hanya dapat 1 miliar. 1 miliar. Sedangkan di Kudus ada berapa pengcap itu total? Taruhlah 40 lah. Sekarang 1 miliar dibagi 40, roto misalnya dapatnya paling berapa kan, seperti itu. Dan ini jauh sekali berbeda dengan tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya. Ketika berbicara ini mungkin juga akan mempengaruhi dari program Askap PSSI Kudus kan. Taruhlah misalnya itu di Dumroto, Saem dibagi 40 untuk selawe juta. Askap setahun untuk selawe juta. Terus gue apa, Mas? Ya kan, gue muter kompetisi pasti nggak bisa. Untuk program-program yang lain pasti nggak bisa. Tahun kemarin masih ada kompetisi, masih ada pelatihan lisensi D dengan sistem subsidi. Itu ada pembentukan puslat dan macam-macam masih ada. Cuman kalau tahun ini 25 juta mungkin buat kesekretariatan aja mungkin sudah habis. Nah ini saya nggak tahu kalau dari program Askap nanti dengan uang segitu dia mau seperti apa. Nah teman, kalau kita dari sisi klub atau PS ya sebenarnya kita nggak ambil pusing, karena PS atau klub yang ada di desa itu sudah lakukan pembinaan. Ada atau tidak ada anggaran dari atas ya mereka tetap latihan kan, cuman terkadang kalau yang klub-klub di desa atau di daerah itu timbul tenggelam. Jadi ada masanya ketika di suatu desa ternyata lurahnya seneng bal, ya kan, ternyata kepala desanya seneng bal, akhirnya dihidupkan rame. Begitu ya, begitu kepala desanya ganti dan tidak suka bola ya turun lagi. Itu dinamika itu wajar sih. Cuman yang saya harapkan sih memang semangat yang di grassroots ini tetap
Tapi pada dasarnya di desa-desa ada atau tidak program dari ASKAP, mereka melakukan pembinaan. Jadi ketika kita ngomong pembinaan di Kudus, pembinaan bola di Kudus itu seperti apa? Sebenarnya di desa-desa sudah lakukan pembinaan. Cuman tinggal ASKAP selaku apa? Bapaknya itu yang lebih mengarahkan, memfasilitasi dengan memberi sistem kompetisi yang bagus. Kayak tahun kemarin juga sudah lumayan bagus dengan pelatih-pelatih klub itu dikasih lisensi D dengan sistem subsidi. Kalau nggak salah cuman bayar 1,5 juta dari 4 juta. Dari biaya 4 juta itu masing-masing klub cuman bayar 1,5 juta. Dan itu menurut saya itu juga satu langkah maju supaya pelatih-pelatih yang nanti melatih di desa masing-masing itu atau di klub masing-masing punya ilmu pelatihan kan. Jadi dia bisa bikin program latihan, bisa bikin latihan sesuai dengan step-step pertumbuhan pemain. Nah, ini sing terakhir ini untuk AMN sendiri nih, AMN FC. Karena saya lihat kok kadang jenengan juga sebagai pembina di situ yang ngetoki rumput dhewe gitu. Olahraga apa kepiye, terus untuk next program apa saja nih untuk nyupport ASKAP atau sebagai wadah teman-teman yang mungkin ingin bergabung di situ atau bagaimana piye ini? Untuk AMN ya kalau AMN itu kan sebenarnya hanya salah satu klub Mas. Jadi di Kudus banyak klub, bahkan tidak hanya AMN. Yang ada PSB Bacen itu juga sekarang juga punya pemain yang dari berbagai macam umur. Persija Jekulo itu juga bagus. Ada Garung itu juga bagus. Termasuk sekarang klub lama kayak Lawet Lorampetan itu juga lagi menggeliat. Sebenarnya itu saya seneng sih. Memang kebetulan AMN 2 tahun kemarin memang kita mulai bangkit. Kita pertama benahi lapangan, kita benahi sedikit-sedikit. Akhirnya kata orang tampak bagus kan seperti itu. Akhirnya sering diposting di medsos. Tapi ini positifnya memberi semangat sama teman-teman di klub lain. Akhirnya teman-teman di klub lain juga saling berlomba-lomba untuk memperbaiki lapangan. Contohnya Bacin itu juga sudah bagus, terus Loram juga sekarang sudah bagus. Nah, kalau program ke depan sih sebenarnya kita nggak ada program yang muluk-muluk sih. Kita hanya menyediakan fasilitas lapangan, memberi kesempatan pemain-pemain untuk berlatih. Paling kita punya SSB sama yang U19 sama yang senior. Yang kebetulan kalau hari Rabu Jumat sekarang ada sepak bola wanita. Tapi itu bukan AMN Mas, itu sebenarnya programnya AFK, Asosiasi Futsal Kudus. Di salah satu bidangnya adalah pembinaan sepak bola wanita. Kebetulan karena di Rabu Jumat itu lapangan kosong, akhirnya saya tawarkan untuk nggak apa-apa kalau mau dipakai untuk latihan perempuan. Akhirnya karena AFK sudah punya staf pelatih, akhirnya kita sudah 3 minggu ini kita rutin latihan, dan alhamdulillah minat sepak bola perempuan di Kudus juga lumayan, walaupun secara kualitas mungkin masih kalah dengan Jepara ya, karena Jepara memang pembinaan perempuannya sudah lama. Nah sebenarnya ini kan geliat klub-klub yang di desa-desa ini kan saya pengen ini ditangkap oleh ASKAP. Jadi saya pengen nanti pengurus ASKAP juga mau turun ke bawah. Selama ini kan sangat jarang pengurus ASKAP itu turun ke bawah. Bahkan klub-klub itu kadang tidak tahu program ASKAP itu apa toh sebenarnya, kan seperti itu. Nah itu artinya kan sebenarnya hanya pola komunikasi. Kalau kita diajak ngobrol misalnya, yuk kita anggarannya sekian, kita mau bikin apa yang misalnya klub bisa bersinergi atau apa, itu kan lebih enak. Contoh kemarin yang Piala Bupati, bukan Piala Bupati, Piala KONI, bukan, yang U12 yang bulan November kalau nggak salah. Itu sebenarnya kan anggaran ASKAP kan tinggal dikit Mas, tinggal dikit sebenarnya. Terus sama ASKAP ditawarkan ke teman-teman klub, mau nggak teman-teman klub jadi panitianya, kan gitu. Soalnya kalau saya yakin kalau ini anggaran ini panitianya dari ASKAP sendiri pasti nggak cukup, karena panitianya ASKAP itu wakai pol, kebanyakan terlalu gemuk
kalau Askap bikin suatu kegiatan itu panitianya terlalu gemuk dan kosnya juga akan terlalu menggelembung. Akhirnya tawaran ke klub Persija Jukulo sama Garung sebagai tuan rumah. Dan yang menjadi panitia adalah Jukulo sama Garung. Orang-orang di situ yang jadi panitia itu bisa menekan kos. Ya, nyatanya juga berhasil. Artinya apa? Ke depan misalnya Askap dalam kegiatan-kegiatan kompetisi itu melibatkan klub sebenarnya bisa. Dan itu juga positifnya adalah memberi pelajaran bagi klub-klub untuk belajar membuat event kan, membuat event supaya ketika mereka nanti bikin suatu kegiatan atau kompetisi juga mereka sudah terbiasa. Itu sih. Oke, luar biasa sekali. Semoga bisa menjadikan inspirasi dan masukan buat teman-teman pecinta sepak bola. Sampai di sini dulu, kita sambung next time dengan Kang Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.